Kejaksaan Agung menetapkan 4 tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait ekspor CPO. Lagi ada apa tuh? Ini ada Jaksa Agung itu mengungkap fakta baru tentang dugaan kasus suap hakim, yang mana hakim itu masih mau disuap dengan uang-uang yang bisa dikatakan haram itu. Padahal kan dari segi tunjangan aja dia itu udah cukup banget kan. Awalnya kalau gaji pokok memang kecil, tapi kalau gaji tunjangan itu kan bisa beli yang bersatu gitu. Itu kalau menurut aku pribadi ya salah memang ya. Tapi kalau menurut kamu sendiri gimana? Bisa aku mahasiswa fakultas saya pasti kan tahu gitu kan. Kalau misalkan mungkin jadi bilang kalau dari segi gaji memang hakim itu kan besar, dari segi tunjangan juga besar. Tapi kita bisa lihat nih dari kesejahteraan itu. Kesejahteraan itu bukan sekedar ngomongin mengenai gaji juga tunjangan saja, Iya. tapi dari keamanan si hakim sendiri. Nah, misalkan ini contoh, kalau misalkan dalam kasus itu ada sebuah hal yang terungkap, misalkan seperti ini. Dari pihak si penyuap ini itu mengancam si hakim ini dengan suapan itu, dan kalau misalkan si hakim ini tidak menerima suapan tersebut, ada kemungkinan kalau misalkan hakim ini bisa ditebak dari posisi kehakiman, karena kita bisa ngerti sih kalau misalkan dia bisa sendiri kan hukum bisa dibeli, iya, apalagi hakim, kan? Gitu, mungkin seperti itu ya dari. Berarti memang benar ya yang dikatakan si Prof. Mahfud itu, bahwa di dalam hukum itu ada yang namanya mafia peradilan. Benar. Jadi yang mana yang saya pernah baca itu, dan juga segelintir beberapa video itu lewat di FYP saja, Prof. Mahfud itu pernah mengatakan mafia peradilan itu memang ada, yang mana seorang pelaku, ya pelaku bukan korban, jadi pelaku itu bisa membeli hukum. Kayak misal dia habis melakukan perkara apa, terus nanti dia datang ke aparat penegak hukum, terus dia mengatakan ini saya nanti pasti akan digugat ini, kurang lebih seperti itu. Terus nanti ini pakainya pasal ini aja. Jadi dia memang beli itu semua menggunakan uang dia gitu. Pure. Dan dia pun seorang pelaku ini masih bisa request jaksa. Bahkan hakim pun masih bisa request gitu. Itu kalau nggak salah mulai dari era reformasi ya, kalau nggak salah. Wah, kacau banget. Dan juga kita juga nggak bisa nyalain dari segi juga, maksudnya sistem juga kadang-kadang bisa menjadi salah satu penyebab faktornya itu. Sistem, ya peradilannya. Benar. Oh, karena gini, seperti yang kita tahu kalau misalkan komisi yudisial itu seharusnya adalah tugasnya mengawasi kehakiman. Oh, komisi yudisial. Walaupun hakim itu dalam kerjanya memang mandiri, tapi kan dalam segi putusan kan komisi yudisial itu memiliki kewenangan dalam memeriksa putusan tersebut itu. Dalam artian melihat apakah putusan tersebut itu netral terhadap perkara kasus yang sedang dikerjakan sama si hakim ini. Apakah salah satunya dia ditinggikan dalam artian putusannya gitu, atau ada kasus suap di situ. Nah, namun saya di sini kewenangan dari komisi yudisial itu malah dibahas Mahkamah Agung bicara kalau misalkan menganggap kalau misalkan komisi yudisial ini itu dianggap sebagai intervensi terhadap hakim itu sendiri. Padahal tugas dari komisi yudisial itu adalah untuk mengasih putusan gitu. Bukan untuk merubah isi putusannya, tapi menganggap dari situ Mahkamah Agung menganggap kalau misalkan komisi yudisial ini dianggap sebagai pengganggu, sebagai intervensi gitu kan. Malah yang menjadi permasalahan di sini juga adalah Mahkamah Agung itu menolak pengawasan terhadap mereka. Etika Ya, hakim sendiri. Benar. Oh, berarti yang berhak mengawasi kode etik hakim, maksudnya perilaku hakim terhadap perkara-perkara yang diadili itu bukan dari Mahkamah Agungnya? Mungkin bisa, itu juga bisa termasuk. Tetapi kan yang paling utama dalam pengawasan etika itu adalah Komisi Yudisial. Komisi Yudisial sendiri. Oh, gitu. Tapi setahu pribadi ya, yang mengawasi itu bukan dari KY Komisi Yudisial, tapi dari Mahkamah Agungnya sendiri. Berarti Mahkamah Agungnya itu mengawasi putusannya itu, bukan etika dari perilaku hakim itu. Bukan. Mahkamah Agung itu lebih ke mengawasi putusannya itu seperti apa. Begitu juga Komisi Yudisial juga bisa mengawasi putusan, tapi dalam arti etikanya, etika terhadap isi putusan sama etika si hakim ini. Tuh, karena kan pada dasarnya seperti pada pasal 24B Undang-Undang tahun 1945, di situ dijelaskan kalau misalkan Komisi Yudisial itu kan memiliki kemandirian dalam mengawasi hakim. Artinya di situ diperbolehkan kalau misalkan Komisi Yudisial itu mengawasi hakim secara langsung. Oh, ya, dari segi putusan pun boleh. Tapi kan permasalahan di sini adalah Mahkamah Agung
mengintervensi itu, merasa kalau misalkan komisi judisial itu sebagai intervensi bagi hakim itu sendiri, kan itu jadi pertanyaan. Begitu. Tapi misal ya ada nggak ya kayak hakim disuap dengan uang miliaran juta, apa berapa puluh juta dalam suatu perkara peradilan ya terutama, dan dia itu disuap dengan hukuman yang ringan-ringan, mungkin bahkan sampai tidak jadi di penjarakan si pelaku ini. Tapi dari hakim itu sendiri tidak melakukan hal yang sudah seharusnya dia lakukan, yang mana dia lebih pro ke korbannya misalnya gitu. Kalau menurut aku ya, kalau misalkan soal suap ini, kalau misalkan si hakim ini nih, walaupun udah disuap tapi kita tetap pro pada si korban ini. Ya. Pasti banyak. Ya, walaupun misalnya walaupun Indonesia itu terkenal dengan banyak hakim yang korup dan lain-lain, tapi pasti ada misalnya hakim dalam segelintir jumlahnya itu yang masih adil dalam melakukan persidangan. Cuma permasalahannya adalah hakim-hakim itu, apakah mereka diintervensi sama si penyuapnya ini atau enggak, gitu kan? Nah, karena pasti banyak kasus-kasus yang hilang gitu, karena dari si penyuapnya ini atau orang-orang yang milik kuasa ini tuh menghilangkan kasusnya ini, jadi nggak ada tidak lanjut seperti itu. Tapi emang bener ya, maksudnya kayak katakanlah misal ada kasus baru nih, pasti kasus yang lama udah tergilir, maksudnya nggak ditindaklanjuti gitu, kayak katakanlah kasus Sambo sampai sekarang nggak ditindaklanjutkan. Kasus yang paling simpel aja ini, bahkan dari beberapa kasus yang paling banyak itu juga kayaknya ya udah siapapun dia yang punya uang ya udah pasti bisa menutup kasus-kasus yang dialami sendiri. Benar. Jadi benar yang dikatakan Prof. Ridwan, Rektor WCSU, bahwa orang punya duit dengan orang nggak punya duit, mereka berdua datang ke pengadilan. Nah, kira-kira yang menang siapa? Orang punya duit pasti. Dan itu sudah bisa dipastikan gitu. Makanya permasalahannya adalah di Indonesia itu masih banyak orang-orang yang mereka itu bodoh dalam artian walaupun mereka pendidikan tinggi tapi mereka itu masih bodoh dalam penerapan pendidikan itu. Kayak misalkan korupsi, dengan gampangnya kalau misalnya mereka tuh bilang kalau misalkan aku habis dapat uang nih segini, tapi mereka nggak bikin jangka panjang tuh, nantinya bakal seperti apa nih, gitu kan? Kayak yang penting dapat duit dulu gitu ya. Terus mungkin kalau bisa dari aku sendiri, aku mau bertanya sama Mas mengenai sebenarnya apa yang harus dibenahi dalam hal-hal seperti ini. Kalau dari pendapat pribadi, mungkin dari orang-orang yang berhak atau mempunyai wewenang untuk mengawasi para hakim. Karena ini kasusnya kan suap hakim ya. Benar. Jadi kayak mungkin lebih pengawasan terhadap hakim itu sendiri. Maksudnya kayak dari orang-orang yang berwenang untuk mengawasi kode etik, kode etik ya, maksudnya perilaku hakim dalam menangani suatu perkara itu harus benar-benar difilter, maksudnya mana nih orang yang benar-benar konsisten dan mana orang yang benar-benar di sini cuma meraup untungnya doang jadi hakim gitu. Maksudnya dalam kata untung ya bisa dikatakan untungnya itu bukan dengan cara yang benar gitu. Itu. Tapi kalau menurut kamu gimana? Kalau dari sistem pengawasannya atau dari sistem pemilihan calon-calon hakimnya tersebut? Kalau aku dari segi pengawasan itu juga termasuk dari sistemnya. Karena seharusnya bayangin kalau misalkan dari kehakiman itu, misalkan komisi judisial atau Mahkamah Agung yang mengeluarkan putusan itu membuat transparansi mengenai hasil putusan. Mungkin iya tahu gitu. Memang kalau misalkan anak hukum pasti tahu kalau misalkan kita bisa melihat putusan itu di direktori kan. Tetapi beberapa dari putusan itu masih banyak putusan-putusan yang filenya itu bisa dibuka. Jadi kayak kunci ya. Iya, terkunci. Dan gak semua orang tuh bisa mengakses tersebut karena mungkin ketidaktahuan yang mengenai direktori tersebut kan. Makanya itu kalau menurut saya tuh dari segi sistem tuh harus membuat transparansi yang lebih lebar lagi gitu. Jadi di situ masyarakat bisa lebih banyak menilai mengenai isi putusan-putusan tersebut, apakah ada kejanggalan di dalam isi putusan tersebut atau tidak. Begitu pula dengan survei, mungkin survei bisa juga mengenai keperilakuan dari hakim tersebut bagaimana. Maksudnya adalah kita
survei orang ini, apakah dia tuh memiliki jejak seperti apa sih gitu. Dan itu mungkin bukan sistem tapi dari kemandirian dari si masyarakat sendiri kan memeriksanya ya. Karena menurut saya itu sebuah hal yang penting gitu kan. Ketika kita memeriksa bagaimana sih kebunnya nih orang itu kan, apakah si hakim ini dulu itu pernah mengalami sebuah kasus besar atau tidak gitu. Dan kalau misalkan memang iya, kita lihat dulu apakah si hakim ini itu memiliki perilaku yang janggal atau tidak dalam menangani kasus yang terbaru ini gitu. Ya, jadi kita bisa kritik kalau misalkan ada sebuah kejanggalan yang terjadi gitu. Jadi saya juga nggak bisa menyalahkan sepenuhnya mengenai pemerintahan gitu kan. Jadi saya nggak bisa menyalahkan sepenuhnya pada pemerintah. Kadang kita juga bisa menyalahkan si masyarakat itu sendiri gitu. Di mana masyarakat sendiri kadang tuh masih mereka tuh memiliki kurangnya kesadaran mengenai pengadilan itu mengenai kasus perkara terbaru. Biasanya mereka tuh acuh seperti itu kan. Nah, itu. Jadi saya nggak bisa sepenuhnya menyalahkan si pemerintahan atau kehakiman ini gitu. Karena di masyarakat itu juga masih banyak apatis kan. Iya benar. Seperti itu. Tapi memang benar dari masyarakat juga kayak selagi masyarakat ini tidak memiliki perkara, maksudnya tidak ada urusan dengan orang-orang yang bisa dikatakan aparat penegak hukum, ya udah dia kayak acuh aja, paling cuma protes, ya udah sekedar protes aja gitu, dihilangkan ya. Mereka bukan kritik, tapi sekedar protes harusnya dibilang enggak. Kenapa mereka nggak memberikan solusinya yang sebenarnya harus seperti apa solusinya? Mereka tuh yang protes ya itu tidak akan membuat jalan keluar di balik itu kan. Nggak bisa ya, bisa kalau kita terus-terusan hidup di zaman-zamannya kayak gitu. Benar. Maksudnya kasihan juga untuk kaum perempuan gitu kan. Kenapa? Apalagi kita yang mahasiswa biasa, bukan golongan kaum elit itu harus lebih bisa menempatkan posisi kita sebagai mahasiswa, menyuarakan suara-suara rakyat, karena rakyat itu mungkin belum tahu, bukan tidak tahu, mungkin belum tahu arahnya itu seperti apa, dan mereka ya sekedar menerima saja gitu. Mungkin seperti itu. Oleh itu kita sebagai mahasiswa itu benar-benar harus memiliki kesadaran tinggi akan kasus-kasus yang terjadi, terutama sebagai mahasiswa hukum ya. Mahasiswa hukum tuh memang benar-benar harus mengetahui kasus-kasus terbaru yang ada di Indonesia, isu-isu sosial seperti apa yang terjadi di Indonesia seperti saat ini gitu. Yang ini akan dinaikkan ke dalam porsi masyarakat itu, dijelaskan kepada masyarakat. Nanti masyarakat juga bisa beropini di dalam situ. Kayak salah contoh aja, pasti mereka bingung, wah ini anaknya kemana gitu, wah saya jadi kayak gini gitu. Padahal kan yang salah dia, tapi kok kenapa dia yang bebas dari hukuman, kok kenapa saya yang harus membayar denda gitu ya. Dan ini kalau misalnya kita ngikutin kasus-kasus dari peradilan itu, banyak masyarakat yang bingung kan sebenarnya pada isi-isi putusan tersebut. Kadang tuh ada isi-isi putusan yang memang sudah benar dalam putusan perkaranya, tapi masyarakat menganggap kalau misalkan putusan perkaranya itu seharusnya nggak seperti ini gitu. Jadi masyarakat memang benar-benar harus juga diberi diberi mengenai pembelajaran atau mungkin pembelajaran mengenai sistem-sistem atau sistem peradilan di Indonesia juga bisa begitu. Mungkin melalui ini ya, kayak sosialisasi ke masyarakat. Sosialisasi itu lebih baik tuh. Tapi jangan tanda kutip kayaknya kita lebih, karena orang-orang sekarang kan pasti kalau ada hal-hal yang kayak gitu nggak datang, kecuali nanti ada kayak katakanlah bansos kan. Itu permasalahannya seperti itu. Orang Indonesia tuh jujur ya, kalau misalnya saya bisa ngomong, memang masih banyak hal yang kita tuh harus mengkritisi juga masyarakatnya, juga pemerintahnya. Seperti ini. Kalau misalnya mereka terlalu mengharap bansos, itu beda-bedanya kalau mereka tuh mengemis. Iya benar. Kayak mungkin dari masyarakat mungkin kayak misalnya katakanlah, wah mau ada sosialisasi ini gitu lah, nggak penting gitu. Tapi ada ininya gitu kan, serius ada, iya ada, ya udah tinggal berangkat ya gitu kan. Pasti kayak gitu dari masyarakat. Malah kebanyakan kayak gitu sekarang. Dan ada pun yang nggak seperti itu bisa dihitung dengan jari lah, bisa dikatakan seperti itu. Kalau ada hal-hal yang kayak gini lagi, kira-kira gimana baiknya? Apakah kita langsung naik ke sana mengajukan judicial review atau gimana? Setahu saya aja ya,
judicial review itu kan juga harus memiliki kejelasan dalam penulisannya kan. Iya, benar. Gak bisa sembarang untuk menulis itu. Jadi mungkin masyarakat juga takut akan hal tersebut gitu. Iya. Bayangkan berapa sih hakim di itu? 9 ya? Iya, hakim dalam konstitusi itu ada 9. 9 ya. Bayangkan kalau misalkan si hakim-hakim ini menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bahasanya tinggi ya? Iya, bahasanya tinggi. Yang seharusnya dipertanyakan kepada para orang-orang yang seperti profesor dan lain-lain. Iya, Ada berisi kan. Tapi malah ditanyakan kepada masyarakat yang mereka tuh bingung ini apa maksudnya gitu kan. jadi pada blunder di situ ya? Iya benar. Atau mungkin daripada banyak caci, jadi kita aja yang ngaji sedikit. Gas. Kasih.